juga saudara, saat ini saya tengah berada di lokasi posko induk dari tim SAR gabungan Gorontalo selama proses pencarian. Hingga saat ini memang sudah ada ratusan korban yang terjadi akibat longsor di tambang emas Suawa. Dan pagi tadi terakhir ada satu unit untuk proses pencarian, ada satu unit helikopter milik Bahar Kampolri yang diturunkan untuk mempercepat proses evakuasi di lokasi longsor yang lokasinya cukup jauh dengan akses jalan yang sulit dan ekstrim. Saat evakuasi tadi sudah ada 7 korban meninggal dunia yang dievakuasi menggunakan helikopter, yang yaitu dibagi dalam 2 kloter. Kloter pertama itu terdiri dari 4 korban meninggal dunia, dan selanjutnya kloter kedua itu ada 3 korban yang dievakuasi. Kemudian untuk 1 korban lagi itu dievakuasi secara manual oleh pihak keluarga dengan cara ditandu, dan saat ini sementara masih dalam perjalanan menuju posko induk. Dan informasi ada 1 korban juga yang saat ini baru selesai di proses penggalian oleh tim SAR gabungan. Sementara saat ini juga tim SAR gabungan Provinsi Gorontalo itu menerima bantuan dari dari Basarnas Pusat yang saat ini tengah menuju lokasi dengan bantuan. Mungkin itu informasi terkini terupdate dari lokasi longsor, Bella. Komak, saya ingin mengkonfirmasi ada bantuan yang sedang menuju lokasi dari Basarnas, betul ya? Iya, ada. Jadi informasi terakhir itu ada pihak Basarnas Pusat sudah mengirimkan dan sudah menuju lokasi longsor untuk melakukan proses evakuasi. Informasi juga ada bantuan dari Basarnas Manado, itu sudah bergerak untuk memberikan bantuan. Komang, bagaimana dengan warga yang selamat? Seperti apa evakuasinya? Apakah sudah ada tempat khusus atau mereka masih diletakkan di lokasi-lokasi sementara? Seperti itu, Komang. Oh ya, untuk yang pertama untuk evakuasi korban meninggal itu setelah tiba di posko induk itu dilakukan identifikasi di posko kesehatan, dan selanjutnya itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ada juga sebagian langsung dijemput oleh pihak keluarga. Sementara untuk korban selamat di sebagian setelah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh tim SAR gabungan, untuk yang mengalami luka-luka itu dilarikan ke rumah sakit yang ada di Gorontalo, yaitu Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Ali Sabu. Sementara korban selamat lainnya itu langsung bergerak ke rumah masing-masing untuk istirahat dan pemulihan. Seperti itu, Bella. Ada korban selamat sementara ini ada di Rumah Sakit Bayangkara, dan juga tadi boleh diulang kembali informasinya, Komang, di mana saja? Untuk korban selamat yang mengalami luka, baik luka ringan dan luka berat, itu dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo, dan sebagian juga ada di Rumah Sakit Ali Sabu Kota Gorontalo. Oke, bagaimana dengan intensitas hujan di sana, Komang? Karena kami mendapat informasi bahwa longsor ini disebabkan juga dengan adanya hujan deras yang terjadi di sekitar lokasi. Iya, Bella, untuk intensitas curah hujan di Gorontalo sampai saat ini masih terjadi, dan untuk detik ini sampai saat ini di lokasi cuaca masih dalam keadaan mendung. Sementara kemarin dari sore hari sampai malam juga di lokasi longsor khususnya itu terus diguyur hujan, dan ini diperkirakan sore hingga malam hari mungkin akan kembali terjadi hujan dengan intensitas sedang. Terkait dengan adanya perakiraan bahwa hujan akan terus mengguyur lokasi dari sore hingga malam hari, apakah di sekitar lokasi sudah ada petugas yang mengatakan akan mengevakuasi atau menggeser warga yang masih berada di sana, Komang? Untuk saat ini tim SAR gabungan masih berada di lokasi tim SAR gabungan yang telah diturunkan pada Senin kemarin. Itu saat ini masih berada di lokasi dan masih sementara melakukan proses pencarian. Dan informasi juga mungkin hari ini akan dilakukan apel untuk pergantian personil. Jadi ada personil tambahan yang diterjunkan oleh pihak TNI Polri, itu akan bergantian dengan tim SAR gabungan yang saat ini tengah berada di lokasi. Untuk pergantian karena mungkin kondisi di lokasi longsor cukup ekstrim dan curah hujan juga yang terus terjadi, sehingga untuk mengantisipasi tenaga dari para personil yang
saat ini berada di lokasi itu akan dilakukan pergantian personil seperti itu. Komang, kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar lokasi tambang tersebut ada warga yang berjualan kebutuhan harian. Apakah puluhan korban yang masih hilang ini termasuk dengan warga-warga yang berjualan tersebut atau warga yang merupakan penambang di sana? Ya baik, memang untuk di lokasi longsor ini, selain lokasi lubang tambang dan camp milik penambang, di situ juga memang menjadi satu ada warung-warung milik pedagang yang mencari nafkah di lokasi penambang. Cuman sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah para pedagang itu turut menjadi korban dari longsor itu atau seperti apa, karena sampai saat ini juga belum ada keterangan resmi dari pihak Basarnas, dari pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Seperti itu. Memang informasi juga dari beberapa korban yang selamat di lokasi itu memang banyak warga atau banyak orang, baik itu penambang maupun warga yang berdagang di situ. Komang, seperti apa kesulitan medan kalau bisa Anda gambarkan, Anda ada di lokasi, bisa digambarkan seperti apa kesulitan dari medan tempat lokasi longsornya tambang emas ini, Komang? Iya Bella, terkait dengan medan atau akses jalan yang dilalui menuju lokasi longsor itu memang pertama aksesnya sangat jauh, itu sekitar lebih dari 23 km, dan yang sangat menyulitkan adalah untuk menuju lokasi itu harus berjalan kaki karena hampir seluruh jembatan yang berada untuk menuju lokasi itu terputus akibat dihantam arus banjir karena intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari kemarin, sehingga banyak jembatan yang terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor sih. Makanya tim SAR gabungan terpaksa harus menempuh dengan cara berjalan kaki. Ditambah lagi dengan kondisi medan yang licin dan banyak bebatuan serta tanjakan seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Komang Kris Kamisma atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati.